di hati, kita ini banyak melukai dan banyak mengalami luka. Sampai-sampai itu banyak lagunya, luka. Begitu. Lagunya ini menceritakan banyak luka. Tapi dalam ujian kekristenan mengajarkan tentang hati yang pulih di dalam Yesus Kristus. Sampai-sampai dikatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dan lebih baik kedua-duanya ini sudah dialami oleh kita. Amin. Sakit gigi itu sakit. Iya. Saya sebulan sakit. Masih malah taruhan 2 tahun kalau tidak dirawat. Kalau sakit hati bisa sampai mati pun bisa sakit. Itu sakit sekali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengampunan yang sejati dari Allah. Dan Allah mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain. Tapi sebelum orang lain, kita harus mengampuni diri kita sendiri dulu. Karena terkadang kita berbuat kesalahan, kenapa kita buat begini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seorang sakit hati, maka ada dendam. Dan dendam ini memiliki 2 kaki. Kaki yang pertama namanya amarah. Kaki yang kedua namanya rasa takut. Nah, amarah muncul karena keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi sehingga marah-marah. Ya. Dan rasa takut muncul karena ketidakpastian dari kehidupan itu sendiri. Ketika ini bertemu maka terjadi dendam. Ya. Yang muncul sebagai reaksi atas apa yang dialami. Padahal Bapak Ibu Saudara, amarah dan rasa takut sejatinya itu kosong. Keduanya tidak memiliki inti dari dirinya sendiri. Dan kalau dilihat, keduanya lahir dari kesalahan berpikir. Kita ulangi lagi. Amarah dan rasa takut itu muncul dari kesalahan berpikir. Ya. Maka keduanya ini akan lenyap apabila kita merubah pola pikir kita. Siapa yang bisa merubah pola pikir kita? Tidak ada yang bisa merubah kecuali Tuhan sendiri. Amin. Amin. Ada orang bilang ada sudah di sana begitu. Tapi Alkitab katakan manusia baru adalah manusia yang terus-menerus dibaharui. Latar belakang teks ini Bapak Ibu, Yakub telah meninggal. Yakub ini orang tua dari 12 anak yang ada. Dia telah meninggal. Dan saudara-saudara, Yusuf ini ketakutan. Ketakutan karena ada kemungkinan Yusuf membalas perlakuan buruk yang telah mereka lakukan. Karena pada saat itu Bapak Ibu, Yusuf ini sudah menjadi orang besar, nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang kalau sudah jadi orang besar, kecenderungan membalas dendam itu pasti. Itu pasti. Itu hukum dunia. Tetapi mari kita melihat hukum firman. Bagaimana caranya kita mengampuni dengan tulus? Bagaimana? Yang pertama, melepaskan. Lepaskanlah semua. Yusuf melepaskan. Ayat 17 sampai 18 di situ dikatakan mereka menyuruh orang datang kepada Yusuf, mengatakan bahwa sebelum Yakub meninggal, ia telah berpesan supaya ampunilah saudara-saudara hambamu ini dalam ayat 17. Ampunilah ya apa yang telah dibuat. Bapak Ibu, sehingga ayat yang ke-19 itu, sebelum ayat 19 ayat 18, mereka datang, mereka bersujud. Kenapa mereka lakukan demikian? Mereka ini jahat. Mereka jahat. Nanti saya jelaskan. Tapi kita mau melihat dari sikap Yusuf. Yusuf menaklukkan kekuatan, keegoannya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu, dia menyerahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Secara kenyataan banyak kepahitan yang dialami oleh Yusuf dari saudara-saudara. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Sebelum dia menjadi seorang yang besar, Yusuf ini anak rumahan. Dia sering di rumah dengar-dengaran kepada ayahnya. Suatu saat dia bermimpi bahwa ikatan gandumnya itu
bulan dan bintang juga sujud menyembahnya. Rupa-rupanya mimpi ini mengartikan suatu saat Yusuf menjadi orang hebat. Dan saudara-saudaranya menyembah dia. Dan itu terbukti dalam ayat yang ke-18. Bapaknya, matahari dan bulan menyimbolkan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari mimpi ini dan juga dari kasih sayang dan dari ketaatannya kepada bapaknya, Yusuf ini dicemburui oleh siapa? Bukan oleh tetangga. Oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Cemburu itu bagus, tapi Allah juga cemburu. Tetapi yang baik dari orang, kita kalau cemburu dan menyakiti dia, kalau cemburu kita berpacu untuk lebih baik, itu baik. Dan kalau untuk menyakiti dia, ini bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hari dia disuruh untuk pergi melihat saudara-saudaranya di ladang. Dalam hal ini saudara-saudaranya ada memberi makan hewan. Ketika dilihat dia, saudara-saudaranya mengatakan, ini kesempatan emas untuk kita menyingkirkan Yusuf. Lalu apa yang mereka buat? Mereka mau membunuh dia. Tapi Ruben bilang, jangan, dia saudara kita. Mereka membuang dia ke sumur. Tiba-tiba lewatlah orang Ismail yang mau ke Mesir. Mereka menjual dia kepada orang Mesir, Ismail. Sampai di Mesir, dijual lagi dia ke Potifar. Ya. Sampai di Mesir dia kerja, difitnah lagi oleh Potifar. Karena katanya mau memperkosa majikannya. Sudah begitu masuk penjara lagi. Sampai di penjara bukan tidur, kerja, tapi jadi tukang masak. Lalu lewat cara Tuhan, dia mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kepahitan yang dialami oleh Yusuf. Apalagi sampai masuk penjara. Jangan sampai masuk penjara, ini mau dibunuh. Saya kasih contoh, saya waktu kelas 3 saya ada masalah kecil di kampung. Orang itu mau membunuh mama saya, bahkan mau memotong saya. Saya begitu sakit hati. Waktu saya masih belum sungguh-sungguh dengan Yesus. Itu sampai saya lulus dari teologi. Waktu pulang satu student dia tanya begini, apa yang di dalam tas? Saya jawab tas. Apa yang dalam tas? Tas. Apa yang dalam tas? Tas. Di hati ini bilang, bunuh dia, ini kesempatan Anda diri itu punya wayar. Tapi saya berdoa begini, Tuhan, saya sebagai hamba-Mu minta supaya Engkau memberikan hati yang mengampuni, mengasihi. Lalu di hati itu seperti ada yang patah. Itulah hati yang membenci, yang mendalam. Lalu saya menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan membalas. Jadi kita tidak perlu pembalas yang pahit yang kita alami. Amin. Amin. Lebih baik tertawa saja. Karena tertawa itu tidak dilarang oleh Alkitab. Amin. Amin. Tidak dilarang, tapi jangan tertawa kesalahan orang lain terus-menerus. Dorong dia supaya benar. Bapak Ibu yang disini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengatakan Yusuf tidak dendam. Mereka yang membunuh dia, Yusuf tidak dendam. Potifar, Yusuf tidak dendam. Dia punya kesempatan untuk membalas Potifar, membalas saudara-saudaranya. Dia tidak dendam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks yang kita baca dalam tradisi kuno, ya, pembalasan itu sangat kuat, Bapak Ibu. Pembalasan itu sangat kuat. Jadi kalau orang-orang yang hidup membalas dendam, dia hidup dalam tradisi kuno. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat kuat waktu itu, sangat kuat, dan pasti Yusuf akan balas. Tetapi Yusuf melepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah katakan, bahkan juga kadang-kadang dalam istilah dunia ini mengatakan banyak sekali bintang. Saya menarik sekali dikatakan bintang-bintang. Memang luka itu menimbulkan apa? Bekas pada kaki. Kalau ada laki-laki banyak sekali bintang. Tapi bintang itu adalah pengalaman hidup. Amin. Luka-luka di hati itu adalah pengalaman di
akan lebih baik lagi. Bapak Ibu, dalam konteks perjanjian baru, Yesus mampu menyembuhkan luka hati kita. Kita ulangi lagi. Yesus mampu menyembuhkan luka hati kita. Kenapa saya katakan demikian? Yesus terluka. Terluka oleh siapa? Petrus. Petrus bilang, sampai belain kau pun saya mau mati. Tapi tiba-tiba ayam berkokok 3 kali. Yesus terluka dengan siapa? Petrus. Murid-murid lari padahal 3 tahun. Siang malam mereka sama-sama Yesus. Lari semua. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke Petrus. Petrus, kau bikin apa? Apalagi Thomas. Thomas, itu kan lagi harimu ke sini. Thomas, lihat lambungku ini yang berlubang. Kau tidak percaya lagi? Siapa yang mampu memulihkan hati kita? Yesus. Untuk itu pengagungan kepada Yesus harus tiap-tiap waktu. Tidak ada yang mampu memulihkan hati kita yang terluka, termasuk orang tua kita, pasangan kita, uang, harta dunia ini tidak akan mampu. Hanya Yesus Kristus yang mampu memulihkan hati kita. Yang kedua, apa yang membuat Yusuf tetap tenang dan tidak berontak belakang? Yang kedua, Yusuf memandang kepada Tuhan. Yusuf memandang kepada Tuhan. Ada lagu bilang jangan salah pandang orang lain. Karena kalau pandang orang lain, dia kekasih orang. Maksud saya harus memandang kepada Yesus dalam segala aspek hidup kita. Dalam konteks hidup Yusuf. Yusuf hidup pada tahun 1859 sebelum Masehi. Ya. Taurat ada itu 413 tahun. Jadi Taurat belum ada. Itu dalam Keluaran pasal 20. Rentang waktu itu 413 tahun. Tetapi Yusuf memandang kepada Allah. Pegangan untuk kepada Allah itu tidak seperti kita sekarang ini. Tidak. Tidak. Tetapi orang tua mengajarkan kepada dia. Itulah fungsi kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa meninggalkan uang, harta kekayaan. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Yang jaminan ialah harta rohani. Untuk anak cucu kita. Uang bisa habis. Bayangkan waktu 413 tahun itu Taurat belum ada, Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari Yusuf. Dia menjaga hidupnya dengan baik. Ada rayuan dari Tante Potifar. Yusuf lari. Yusuf bukan ikut tapi Yusuf lari. Luar biasa ya. Ini laki-laki ini gentleman juga. Melarikan diri daripada dosa. Bukan saja laki-laki itu juga harus ibu-ibu. Kalau ada rayuan-rayuan, kita memakai jurus ribu. Apa jurus ribu? Melarikan. Bapak Ibu, memang kita tidak mengatakan Yusuf berdoa. Tetapi orang yang takut Tuhan pasti senantiasa menaikkan syafaat kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang, jangan kita lari dari persoalan. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya di tiap pasal ini. Amin. Amin. Jadi kata Yesus apa? Sudah selesai. Memang kita alami, tapi Tuhan memberikan garansi. Sudah selesai. Bapak Ibu, untuk menjadi orang benar, prosesnya sakit. Untuk menjadi orang yang diberkati, prosesnya sakit. Sakitnya tuh di sini. Tetapi Tuhan menanggungnya untuk kita. Bapak Ibu, prosesnya panjang. Ada tekanan jiwa, batin, fisik dalam kehidupan kita pedih. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, proses itu membuat kita naik lebih kuat lagi. Naik lebih kuat lagi. Naik lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Belajarlah dari anak kecil. Anak kecil itu lahir tidak langsung berlari. Kita juga untuk berhasil dalam hidup kita mau belajar untuk mengampuni tiap-tiap waktu. Ya harus kena masalah supaya belajar apa? Oh Tuhan, ampunilah saya. Saya belajar mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita banyak persoalan, lihatlah dengan mata iman. Kita ulangi lagi. Jika kita banyak masalah, kita harus melihat dengan mata iman bahwa Tuhan mengatasi masalah itu. Kita memandang kepada kepercayaan yang penuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Yusuf memandang kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 14 dikatakan bahwa Tuhan itu dia menghakimi. Jadi tidak usah mau menghakimi. Ini dimulai dari apa? Dari keluarga. Karena di keluarga itu sering terjadi apa? Gesekan-gesekan kecil. Di keluarga lah kita belajar rendah hati. Kalau salah, minta maaf. Mohon maaf. Ya sekali itu bilang begini, ayah, awas lampu merah, stop dulu. Iya. Ayah, ini salah. Oh iya, maaf. Bapak Ibu, kita belajar bagaimana kita memandang kepada Tuhan, memandang juga kepada sesama, tetapi juga tidak malu mengucapkan maaf, terima kasih untuk bantuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kedua. Tadi yang pertama melepaskan, kedua dia memandang, yang ketiga Yusuf percaya kepada Allah yang sanggup mengembalikan keadaan. Coba ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20 kita mohon Bapak Ibu baca dulu, menggantikan beta. 1, 2, 3. Memang kamu telah merekarakakan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih Bapak Ibu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya apa? Yusuf bilang, dulu engkau membunuh aku, saudara-saudaraku. Engkau membuang aku di sumur. Aku dijual, aku jadi budak, aku masuk penjara. Tetapi Tuhan membalikkan keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai Kejadian pasal yang ke-50 ini, Bapak Ibu, ini kira-kira 39 tahun baru dia jumpa dengan saudara-saudaranya. Dia mengatakan hal itu. Tetapi untuk dia jadi orang besar, itu dibutuhkan waktu 12 tahun. Jadi yang baru selesai kuliah, yang cari kerja, jangan putus asa, karena Yesus sudah sambung semua itu di tiap hari. Yang cari kerja, yang bergumul dengan jodoh, yang bergumul dengan segala aspek, termasuk segala yang kita alami, kita harus mengampuni, melepaskan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di bagian bawah. Dan saya mau mengatakan bahwa Yusuf melangkah dengan iman dan dia memiliki pengalaman iman karena dia memeluk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sulit mempercayai rencana Allah di balik penderitaan. Bukankah orang mau hidup enak-enak saja, tidak ada masalah? Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, dia happy aja tuh, hingga muncul lagi happy. Jangan dilanjutkan seperti hati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab katakan orang itu lagi turun ke dalam dunia orang mati kalau dia jauh dari Tuhan. Tapi kita sementara teguh, kokoh seperti pohon yang punya akar yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi korban kejahatan, ketidakadilan, namun seperti yang kita pelajari dari kisah Yusuf, kita diajak melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan menuntun perjalanan hidup kita, seperti Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan Allah turut bekerja, tetapi dalam terjemahan aslinya itu mengatakan begini, Allah bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang sakit hati, terkikis terus, Allah mau mengikis sakit hati itu. Amin. Supaya dibuang. Dibuang. Bapak Ibu, itulah manusia baru yang terus dibangun. Dan Allah mengubah hati kita dari kesesakan yang pahit menjadi hati yang penuh dengan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang ketiga, Allah membalikan. Yusuf tahu Allah membalikan keadaan. Yang keempat,
Bagaimana agar kita dapat memberi pengampunan yang tulus? Bagaimana kita memberi pengampunan yang tulus? Tadi kita sudah kasih contoh. Jangan pakai ini, jangan pakai ini. Tapi serahkan kepada Allah. Kita yang keempat ini, kita harus memakai standarnya Allah. Nggak boleh pakai standar omongan orang. Balas, 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 balas. Ini bukan main bola Bapak Ibu. Ya, ini bukan main bola untuk cetak gol satu sama kalau sudah balas. Justru kalau kita tidak balas, itu kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mati di tiang kayu salib untuk kita yang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Moral kita, kemampuan kita, standar kita, kecerdasan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita memandang pada Tuhan bahwa semua kita adalah orang berdosa dan layak dihukum, tetapi karena kebenaran Kristus. Ulangi lagi. Karena kebenaran Kristus, kita tidak dihukum. Allah melihat kebenaran Kristus di kita. Kita tidak dihukum. Bapak Ibu, untuk itu kita jangan arogan. Kita jangan iri hati. Mulai dari keluarga, bukan saja di keluarga, di jemaat, di dalam gereja ini, jangan iri hati. Kita jangan terlalu senggol-senggol lain, tetapi mari kita berpacu kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah ditebus dari dosa. Amen. Namun sisa-sisa dosa itu atau pola-pola dosa kadang-kadang masih terkonsep. Baru dengar firman, ampuni. Tapi tiba-tiba sampai di jalan orang ngomong kasar dengan kita, pulang kita suka marah di rumah dengan keluarga kita. Tapi di sini saya nggak ada Amin. Gini, kita lihat di luar gitu. Orang yang baik semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian terakhir dalam Matius 6 ayat 14 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kesalahan kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan engkau. Yang kedua, dari standarnya Allah ini, ketika kita tidak mengampuni orang lain, dan saat kita berdoa, doa kita tidak dijawab Tuhan. Doa kita tidak dijawab Tuhan. Kalau kita mengatakan, pergi dulu, berbaik dulu dengan orang itu. Jadi, yang berumah tangga, yang di rumah sebagai anak, kita hidup damai-damai. Karena di dalam kedamaian ada berkat yang berlimpah. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menyimpan akar pahit, dendam, marah pada orang lain, marah pada dirinya sendiri, hidup terus dalam lingkaran yang tidak putus-putusnya, terus putar-putar di situ dan tidak mengalami kemajuan. Dan apa dampaknya? Dampak dari ketidak memaafkan diri sendiri dan juga orang lain, itu ada beban pada psikis kita. Ada beban yang berkaitan dengan emosi, yang berkaitan pada jiwa, pada fisik kita, dan menempatkan kita pada mode terjaga, jadi tetap siap terus. Tubuh ini tegak, organ-organ saraf semua tegak. Jadi pada saat tertentu dia akan memberikan respon dan dapat menyebabkan apa? Menyebabkan berbagai macam penyakit. Orang kalau marah itu, dia stres kira-kira 6 jam. Marah kecil. Kalau dia tak cepat mengampuni atau melepaskan, kira-kira 6 jam. Dan itu memacu jantung. Dan kalau jantung dipacu terus, capek lah dia. Satu saat apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat meningkatkan gangguan kesehatan, gangguan pada jantung, dapat meningkatkan darah tinggi, gangguan tidur, tidak bisa tidur, ya, tekanan darah naik. Untuk itu kita harus apa? Mengampuni. Dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan bahwa apa? Ampunilah kami akan diselamatkan. Sebenarnya Tuhan lagi mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan untuk apa? Untuk sehat.
Untuk apa? Sehat. Sehat dan sehat. Bukan saja sehat rohani, tetapi juga sehat jasmani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengampuni, memaafkan, maka kita bisa bangkit. Kita bisa bangkit, kita bisa berlari lebih kencang dalam segala aspek. Kesehatan tubuh kita dengan baik, mental kita baik, ya. Tidur dengan nyenyak, menurunkan tekanan-tekanan dalam hidup kita, termasuk tingkat kecemasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Yusuf tidak membalas? Karena dia melepaskan. Melepaskan pengalaman buruk kepada Tuhan walaupun banyak penderitaan, ia tahan menderita. Bapak Ibu, kita mau bilang juga, ketemu orang timur ini, kalau menderita sedikit itu, batalnya. Tapi kita harus belajar untuk tahan menderita. Itu Alkitabiah yang mengatakan. Firman yang mengatakan 12 tahun Yusuf menderita. Yang kedua, dari bagian terakhir, kesimpulan yang ada, Yusuf memandang kepada Tuhan. Yusuf rendah hati di hadapannya. Yang ketiga, Yusuf percaya Allah sanggup membalikan keadaan. Ia percaya pada Tuhan. Ia memeluk anugerah Tuhan sehingga ia tenang. Jadi kalau ada masalah, peluklah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, aku punya masalah. Aku peluk Engkau karena cintamu yang suci. Jangan peluk orang lain. Kalau peluk papa mama boleh. Tapi kalau papa mama sudah meninggal, peluk siapa? Boleh. Sambil peluk Tuhan. Tolong Mas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerahnya kita tenang. Kita harus menjauhi yang jahat. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan hebat. Yang mampu melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tangkap firman Tuhan ini. Kalau ada gesekan dalam kehidupan rumah tangga, gereja, keluarga, kita harus melepaskan gesekan. Kita harus mengampuni dan kita percaya Tuhan akan memulihkan hubungan saya dengan orang ini dan kami akan berlari sama-sama. Mengampuni pengampunannya Tuhan.